Kalian ngerasa nggak sih, SpongeBob itu kok kayak terlalu aneh buat cuma sekedar kartun anak-anak? Maksud gue, ada banyak banget hal kayak nggak masuk akal. Gini deh, kita semua udah tahu teori Bikini Bottom itu terinspirasi dari Bikini Atoll soal uji coba nuklirnya. Semua udah bahas itu, tapi dengerin dulu. Ada hal yang jauh lebih dalam. Misalnya, kenapa Bikini Bottom kelihatan kayak kota normal banget? Padahal semuanya aneh. Lo nggak heran sama jalan ceritanya yang kadang nggak make sense. Gimana kalau SpongeBob sama teman-temannya itu bukan makhluk biasa, bukan cuma hasil radiasi nuklir, tapi sesuatu yang lebih creepy dan misterius. Gue lagi ngulik teori baru dan trust me, ini lebih dari sekedar efek nuklir. Kalian siap? Yuk kita selami lebih dalam. Oke, mari kita mulai dari geografi dulu. Kalian tahu nggak sih, Bikini Atoll itu tempat di Samudra Pasifik, bagian dari Kepulauan Marshall. Jadi, ini tempat terpencil banget. Tapi, dulunya ini adalah rumah bagi ratusan orang lokal sebelum dijadiin tempat uji coba nuklir sama Amerika Serikat di tahun 1946. Gimana ceritanya? Mereka mindahin penduduk lokalnya, katanya sih sementara, dan meledakkan bom nuklir di sana. Dan apa dampaknya? Radiasi tersebar kemana-mana, dan pulau-pulaunya jadi nggak layak bumi sampai sekarang. Nah, kenapa ini menarik? Kalau dilihat di peta, Bikini Bottom itu kemungkinan besar terletak langsung di bawah Bikini Atoll, di dasar laut. Namanya aja udah klop banget, Bikini Bottom. Terus, SpongeBob itu pernah ngomong dia dari barat Texas. Kalau ditarik garis, arah barat dari Texas itu arahnya emang ke Samudra Pasifik. Makin cocok kan? Terus soal makhluknya ini, SpongeBob itu spons laut, Patrick itu bintang laut, Squidward itu jelas-jelas cephalopoda, meskipun lebih mirip gurita daripada cumi-cumi. Semua makhluk ini emang bisa lo temuin di wilayah tropis kayak Bikini Atoll. Jadi, dari sisi biologis, semua udah match. Tapi, ada satu hal yang aneh. Kenapa mereka punya kehidupan modern kayak manusia? Ini nih yang bikin gue curiga dan ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar teori nuklir. Mari bicara nuklir. Semua teori ini berawal dari uji coba nuklir yang terkenal. Namanya Uji Baker yang terjadi di Bikini Atoll tahun 1946. Bayangin, bom ini tuh gede banget. Sampai bikin kolam air setinggi 6.000 kaki di udara. Dan ini nggak cuma satu bom, dari 1946 sampai 1958. Ada 23 uji coba nuklir di area ini. Bayangin coba, 23 uji coba nuklir. Kebayang nggak dampak radiasinya? Nah, di SpongeBob ini ada beberapa episode yang kelihatan banget ngambil footage asli dari ledakan nuklir. Itu bukan animasi biasa, itu footage asli dari Uji Baker. Pertanyaannya, kenapa mereka pakai footage ini? Apa cuma buat efek dramatis atau ada maksud tersembunyi? Teorinya begini, ledakan itu nggak cuma menghancurkan, tapi juga mengubah DNA makhluk-makhluk laut di Bikini Bottom. Efek radiasinya bikin mereka berevolusi lebih cepat, bahkan sampai bisa punya kesadaran kayak manusia. Tapi, ada yang gak masuk akal. Evolusi itu butuh waktu ribuan, bahkan jutaan tahun. Apa mungkin ledakan itu cuma pemicu aja, sementara mutasinya udah dimulai jauh sebelum nuklir? Gue punya bukti lagi. Coba lihat episode ini. Ingat episode ini? Episode dimana ada batu bercahaya yang bikin semua makhluk laut di Bikini Bottom balik jadi ikan biasa. Batu itu kayak tombol reset, bikin semua balik ke bentuk aslinya. Kalau dilihat dari sisi teori sih, ini nunjukin kalau mereka dulu emang makhluk laut normal, sebelum ada sesuatu yang bikin mereka berubah. Dan ada teori lain juga kalau evolusi mereka terjadi sebelum nuklir. Bisa jadi batu bercahaya itu adalah pemicu awal. Gila ya, plot twistnya udah kayak sci-fi banget. Yang bikin teori ini makin rumit adalah timelinenya. Uji nuklir di Bikini Atoll itu terjadi pada tahun 1946. Tapi coba pikirin, SpongeBob pernah ada di episode di zaman batu, yang jelas-jelas lebih tua dari itu. Jadi, apakah ledakan nuklir itu awal dari mutasi mereka, atau justru akhir dari peradaban mereka yang udah ada jauh sebelumnya? Kalau ini beneran, berarti peradaban Bikini Bottom itu udah ada ribuan tahun sebelum kita tahu. Jadi, kalau kita rangkum semuanya, Bikini Bottom itu bukan sekedar kota kartun biasa. Ada terlalu banyak misteri di sana.
Dari geografi yang cocok banget dengan Bikini Atoll sampai makhluk-makhluknya yang aneh tapi relatable. Tapi yang paling bikin penasaran adalah kenapa mereka punya sistem kehidupan modern kayak manusia. Ada restoran cepat saji, sekolah, rumah, bahkan bank. Gue sempet kepikiran, apa mungkin ini semacam eksperimen besar-besaran? Bisa aja pemerintah atau bahkan makhluk dari dunia lain yang ngeset kota ini buat ngetes gimana makhluk berevolusi di bawah kondisi ekstrim. Atau malah sebaliknya, Bikini Bottom ini kota yang dulu pernah dihuni manusia. Tapi karena radiasi, manusianya bermutasi jadi makhluk laut. Lo bayangin aja, Mr. Krabs yang pelit banget, Plankton yang jenius tapi licik, dan Squidward yang sinis. Mereka tuh kayak gambaran sisi manusia yang terdistorsi. Nah, gimana menurut kalian? Apa Bikini Bottom cuman dunia kartun biasa? Atau ini semua bagian dari cerita yang lebih gelap dan nggak pernah kita sadari? Gue pengen dengar teori kalian, siapa tahu kita bisa bongkar lebih jauh lagi soal misteri kota bawah laut ini. Let's discuss di kolom komentar, dan jangan lupa pantengin terus channel ini untuk mengetahui teori yang lebih gila di serial kartun ini atau kartun lainnya.